早啲做完早啲走。OK。好戇居啊！係咁噶啦。你係咪有日喺個 lift 度唔着衫？我乜都唔知㗎。佢會點啊？佢會令你更加難受咯。Jumpa kembali ya sob di rangkuman 7 judul film Emmy dari Hong Kong. Film Emmy dari Hong Kong memang berbeda dari yang sudah Mangku Limo rangkum sebelumnya. Kali ini lebih seru dan terlihat secara jelas tanpa ada penghalang di dalam film yang telah Mangku Limo rangkum dari berbagai sumber media. Dalam rekomendasi judul film Hong Kong yang penuh semangat, Mangku Limo telah merangkum 7 judul film Emmy Hong Kong terbaik yang pastinya akan memanjakan penggemar film. Dengan berbagai macam pilihan yang menyegarkan, rangkuman ini dijamin akan membawa para sobat pada perjalanan yang mendebarkan dan memuaskan. Dan film Emmy kali ini menggabungkan visual yang memesona dengan suara yang menggetarkan jiwa. Dengan perpaduan yang sempurna antara gambar, suara dan narasi yang menawan, pengalaman ini akan memicu indera dan emosi para sobat menciptakan keselarasan yang tak terlupakan. Tapi perlu diingat, film-film ini sebaiknya ditonton yang sudah memiliki KTP ya. Karena mengungkap kejutan dan misteri dalam film Emmy yang menarik seperti membuka tirai yang menyembunyikan keajaiban, film Emmy ini mengungkapkan kejutan dan misteri yang menakjubkan. Dengan plot yang penuh teka-teki dan twist yang mengejutkan, pengalaman ini akan menarik para sobat ke dalam dunia yang penuh dengan keajaiban tak terduga. Dengan rangkuman ini, Mangku Limo menunjukkan keahliannya dalam memilih film Emmy yang dapat memenuhi keinginan penggemar film dengan pengalaman yang memuaskan dan menantang. Dapatkan kesegaran dan kepuasan melalui pilihan-pilihan yang menarik dan menggugah hati. Karena industri film Emmy tidak hanya terbatas pada Hollywood, tetapi juga ada di beberapa negara Asia yang seringkali memproduksi konten yang mengangkat tema 5N5 kualitas dan eksplorasi K31 Not 1 Men. Film-film ini secara umum ditujukan untuk penonton yang sudah gede, dengan batasan usia 18 tahun mengduwur, sesuai dengan aturan yang berlaku di banyak negara. Meskipun konten film Emmy ini sering menarik perhatian sejumlah penonton, terutama mereka yang tertarik pada tema-tema ke-1 Not 1 Men, film semacam itu juga memicu berbagai perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Sebagian besar negara menerapkan pembatasan ketat terhadap distribusi dan aksesibilitas film Emmy untuk melindungi inik-inik dan remaja dari paparan konten yang tidak pantas. Di sisi lain, industri film Emmy tetap menjadi bagian penting dari pasar hiburan global. Produksi film Emmy dan industri terkaitnya juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, seperti di beberapa wilayah di Jepang dan Korea Selatan. Namun, film Emmy juga telah menjadi subjek penelitian yang intens dalam bidang studi budaya dan media, karena dampaknya terhadap pandangan masyarakat terhadap 5X5 kualitas dan ke-1 Not 1 Men. Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan internet, konsumsi film Emmy telah mengalami perubahan signifikan, dengan penonton kini memiliki akses yang lebih luas dan mudah terhadap konten-konten tersebut. Hal ini telah memicu perdebatan lebih lanjut tentang regulasi dan kendali atas konten yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Berikut 7 judul film Emmy Hong Kong tanpa ada penghalang sensor yang Mangku Limo rangkum dari berbagai sumber media yang ada. Tujuh. Hong Kong 1983. Film menggambarkan kisah yang penuh perjuangan dan harapan dalam konteks kehidupan imigran di kota Hong Kong. Fokus utamanya adalah pada karakter Men Si-sun yang diperankan oleh Cherry Chung. Ia seorang imigran gelap yang terjerat dalam lingkaran kehidupan sulit di kamp imigran. Dia harus mengatasi berbagai tantangan yang meliputi kenyataan prostitusi paksa yang merajalela di sekitarnya. Namun, perubahan nasib tiba dengan sendirinya ketika Men diatur untuk menikahi Paman Kwai yang diperankan oleh Kwan Hoi San. Ia seorang lelaki tua yang membutuhkan seorang pewaris laki-laki untuk melanjutkan garis keturunannya. Men juga membutuhkan kartu identitas yang sah untuk menghindari ancaman deportasi. Meskipun pernikahan ini merupakan kesepakatan praktis, ia menerima pernikahan tersebut sebagai jalan keluar dari kehidupan yang penuh keterbatasan di kamp imigran. Dalam perjalanannya,
Men bertemu dengan Kong Yuan Sang yang diperankan oleh Alex Men. Ia seorang petinju dengan masa lalu yang sulit. Hubungan antara Men dan Kong Yuan Sang berkembang menjadi kisah cinta yang penuh ketegangan, menghadirkan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan Men sebelumnya. Namun, dengan berbagai konflik dan rintangan yang muncul di sekitarnya, kisah cinta mereka dipenuhi dengan tantangan yang mengancam kebahagiaan mereka. Film ini menjadi gambaran mendalam tentang perjuangan sosial, keinginan untuk hidup yang lebih baik dan harapan dalam menghadapi kehidupan yang keras. Dengan akting yang mendalam dari Cherry Chung, Alex Men dan para pemain lainnya, Hong Kong memperlihatkan kedalaman emosional dan ketegangan dalam perjuangan karakter-karakternya, menjadikannya sebagai cerminan yang kuat dari realitas kehidupan imigran di Hong Kong. 哎呀，你要顧住佢個爭得㗎，係咪啊？你亂晒戰術啦！波士話你唔輸得啊，佢要捧你做新拳王啊！喺今日，有一名非法入境女子喺瑪麗醫。睇住你啊！第二個回合我打到跪喺度。6. Hidden Desir 1991. Film ini dirilis pada tanggal 15 November tahun 1991 yang disutradarai oleh Van Ho. Cerita film berfokus pada David. Ia seorang pria muda yang tampan namun penuh teka-teki. Di saat malam yang gelap lampu neon di pinggiran kota, ia merenung dengan penuh penyesalan. Malam itu, kenang-kenangan buram melanda pikirannya. Ia teringat akan 5 atau mungkin 6 wanita tercantik di Asia yang baru saja ia tinggalkan dalam waktu singkat. Sama sekali bukan niatnya untuk menyakiti mereka, namun kenyataan bahwa ia meninggalkan mereka dengan perasaan hampa membuat hatinya terasa berat. David menyesal telah terjebak dalam labirin asmara yang rumit, tanpa pernah benar-benar memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Mungkin itu hanya kesenangan sesaat, atau mungkin juga ia sedang mencari cinta sejati di antara percikan-percikan G4IR4H yang fana. Dengan hati yang terbebani oleh penyesalan, David mengambil keputusan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Ia ingin mengerti mengapa ia terus meraih hal-hal yang bersifat sementara hatinya merindukan sesuatu yang lebih abadi. Malam itu, di antara gemerlap lampu neon kota yang tak pernah tidur, David berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan makna yang sejati dalam cinta, bukan hanya dalam hasrat yang sesaat. Ia menyadari bahwa keindahan sejati bukanlah tentang seberapa banyak wanita cantik yang ia raih, melainkan tentang bagaimana ia mampu memeluk kejujuran dan kepercayaan dalam hatinya sendiri. Cerita tentang David dan pencariannya akan kebahagiaan sejati di tengah gemerlap kota Hong Kong terus berlanjut, dengan harapan bahwa di suatu tempat di antara kebingungan dan penyesalan, ia akan menemukan kedamaian sejati yang ia cari.我希望你哋好好地考慮一下。5. Lazi Hasi Krazi 2015. Cerita film Lazi Hasi Krazi berkisah tentang 3 remaja perempuan, Tracy, Chloe dan Alice yang terlibat dalam praktik kencan berbayar di Hong Kong. Praktik ini melibatkan perempuan muda yang menjalin hubungan dengan wong lanang sekwes gede demi imbalan finansial atau hadiah materi. Seiring ketiganya semakin terjerat dalam gaya hidup ini, mereka mengalami konsekuensi emosional dan psikologis yang rumit yang mengakibatkan konflik dan tekanan dalam kehidupan pribadi dan hubungan mereka. Film ini menarik perhatian dan mendapat pujian kritis karena penggambaran yang tulus dan jujur tentang tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam masyarakat yang terus berubah dengan cepat. Lazi Hasi Krazi mengangkat tema kompleksitas hubungan modern, tekanan sosial dan dampak teknologi serta media sosial terhadap kehidupan para remaja. Film ini mendapat pujian karena penggambaran yang jujur tentang perjuangan dan kerentanan karakternya, serta eksplorasi dilema moral dan etika yang mereka hadapi. Penggarap film dipuji atas narasi yang memprovokasi pemikiran, penampilan yang mengesankan dan penanganan sensitif dari sutradara terhadap materi yang sensitif. Meskipun konten film ini kontroversial, film ini diapresiasi atas pendekatannya yang kompleks dan refleksinya terhadap realitas yang dihadapi oleh banyak individu muda di Hong Kong dan sekitarnya. 講啦。
Ocean Flame 2008. Ocean Flame adalah film yang menyoroti konflik antara karakter yang kompleks dan beragam, serta pertentangan emosional yang terjadi di antara mereka. Cerita film ini tentang Wong Yiu, seorang pria yang tidak tahu malu dan pemeras, yang bertemu dengan seorang pramusaji bernama Ni Chen. Wong Yiu menganggap Ni Chen sama seperti gadis lain yang bisa dikendalikan, namun sifat keras kepala Ni Chen melebihi imajinasinya. Dalam perjalanan mereka bersama, keduanya terjebak dan tersesat. Wong Yiu merasa terikat dan terbelenggu oleh kegilaannya. Melalui perjalanan Wong Yiu dan Ni Chen, film ini mengeksplorasi tema-tema seperti konsekuensi dari tindakan, perjalanan emosional dan dampak dari kegilaan serta keputusan impulsif. Dengan fokus pada perjalanan emosional karakter utama, film ini memberikan penekanan pada pentingnya pengampunan, pengertian dan pertumbuhan pribadi. Selain itu, film ini juga menyoroti bagaimana trauma masa lalu dapat memengaruhi tindakan seseorang di masa kini, serta pentingnya menerima kesalahan dan belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Melalui karakter-karakter yang kompleks dan berkembang, Ocean Flame menawarkan penontonnya sebuah pelajaran tentang pentingnya introspeksi dan perubahan positif dalam menghadapi konflik dan kesulitan hidup. Dengan demikian, film ini dapat dilihat sebagai kisah yang menyentuh hati tentang pengampunan, pertumbuhan pribadi dan penemuan kedamaian di tengah kekacauan emosional. Jika para sobat menikmati film-film yang mengeksplorasi kompleksitas manusia dan memberikan pesan yang mendalam, Ocean Flame bisa menjadi pilihan yang menarik untuk ditonton. Crazy Love 1993. Crazy Love adalah film Hong Kong yang dirilis pada tanggal 17 Maret tahun 1993 di Hong Kong. Cerita ini mengikuti perjalanan emosional seorang wanita bernama Jen, yang telah mengetahui perselingkuhan kekasihnya. Ia memutuskan untuk pergi liburan ke luar negeri. Namun, nasib membawanya ke Hong Kong, di mana takdirnya terjalin dengan seorang penulis muda bernama David. Jen, awalnya datang ke Hong Kong dengan beban emosional yang berat, merasa terjebak dalam kekosongan emosional. Namun, pertemuan yang tak terduga dengan David secara perlahan mulai mengubah perspektifnya. Melalui interaksi yang intens dan hubungan yang berkembang, Jen merasakan hatinya terbuka kembali. Perlahan-lahan ia menemukan kebahagiaan yang lama hilang dan makna sejati dari cinta yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam perjalanan ini, Jen mulai merenung tentang kompleksitas cinta. Ia bertanya-tanya tentang esensi cinta sejati, pertanyaan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Ketika cinta mereka tumbuh, mereka menghadapi berbagai rintangan dan konflik, memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali nilai-nilai dan prioritas dalam kehidupan mereka. Selain kisah cinta yang mendalam, Crazy Love juga mengeksplorasi tema kebebasan dan keinginan melalui adegan-adegan yang menggambarkan hasrat dan 5N5 kualitas. Film ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati tidaklah mudah, sering kali datang dengan kesulitan dan kompromi. Namun pada saat yang sama, keindahan yang terpancar dari proses tersebut tidak dapat disangkal. Dengan visual yang indah dan narasi yang mendalam, Crazy Love menawarkan pandangan yang memikat tentang kekuatan cinta yang dapat mengubah dan menyembuhkan bahkan dalam situasi yang paling tidak mungkin. Dua. Daughter of Darkness 1993 adalah sebuah film horor berkategori 3 yang kontroversial dari Hong Kong yang disutradarai oleh Ivan Lai, dan dirilis pada tanggal 28 Oktober tahun 1993 di Hong Kong. Film ini telah mendapatkan rating sebanyak 5,8 di IMDb. Film menggambarkan kisah mengerikan tentang seorang remaja yang diduga dianiaya oleh keluarganya dan diperkaos oleh ayahnya.
Sebagai akibat dari pengalaman traumatis ini, remaja itu kemudian balas dendam dengan membantai keluarganya sendiri. Film ini dikenal karena penggambaran kekerasan yang ekstrim dan adegan-adegan 53 kalimat ual yang eksplisit yang menyebabkan kontroversi di kalangan penonton dan kritikus. Meskipun demikian, Daughter of Darkness berhasil mendapatkan perhatian sebagai sleeper hit dengan menarik penonton yang tertarik pada genre film horor yang lebih gelap dan intens. Film ini dianggap sebagai salah satu representasi dari genre kategori 3 yang terkenal di Hong Kong pada era 90-an, di mana film-film semacam ini dikenal karena menampilkan konten yang sangat eksplisit dan kontroversial. Meskipun film ini berhasil mendapatkan popularitas di kalangan penonton tertentu, beberapa kritikus dan penonton menyoroti kebrutalan dan penggambaran kekerasan yang ekstrim sebagai masalah utama. Karena kekerasan dan konten 5x5 ual yang ditampilkan, film ini telah menjadi subjek perdebatan dan analisis yang berkelanjutan dalam sejarah perfilman Hong Kong. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Daughter of Darkness hanyalah fiksi belaka dan representasi dari genre horor yang eksplisit dan bukan cerminan dari realitas kehidupan sehari-hari. Ai, 喊咩啫？人哋打靶啫嘛。 1. 3 Days of a Blind Girl 1993. Film ini mengisahkan tentang kisah seorang wanita muda bernama Eliza yang telah kehilangan penglihatannya dalam sebuah kecelakaan tragis. Terisolasi dari dunia luar, Eliza hidup dengan suaminya yang bernama Michael yang selalu setia mendampinginya dalam kegelapan. Namun, kehidupan mereka tiba-tiba terguncang ketika seorang penyusup yang penuh dendam yang bernama Richard, ia merusak ketenangan mereka. Richard, seorang mantan pasien dan sahabat dekat Michael, ia merencanakan balas dendam yang kejam atas dugaan perselingkuhan antara Michael dan istrinya sendiri. Dia menyusup ke villa mereka dengan maksud memanipulasi Eliza dan menyebabkan kekacauan di antara mereka. Meskipun tidak bisa melihat, Eliza merasakan kehadiran ancaman yang meresahkan dan berusaha mencari kebenaran di balik pergulatan gelap yang menjerat mereka. Sementara Michael terus berjuang mempertahankan kebenaran dan memberikan bukti atas kesetiaannya pada Eliza, Eliza dengan cerdik mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil yang membuatnya semakin yakin bahwa ada yang tidak beres. Dia menemukan keberanian di dalam kegelapan yang mengelilinginya dan menemukan kekuatan dalam ketidaksempurnaannya. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya kepercayaan dalam sebuah hubungan dan bagaimana cinta sejati mampu menembus kegelapan sekalipun. Meski menghadapi rintangan yang tak terlihat, Eliza dan Michael menemukan cara untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan, membuktikan bahwa ketulusan dan kesetiaan tak tergoyahkan bahkan oleh cobaan paling sulit sekalipun. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa pada akhirnya, mata hati yang mampu melihat kebenaran yang sejati. Itulah 7 rekomendasi judul film Emmy Hong Kong yang Mangku Limo telah merangkum dari berbagai sumber media yang ada. Dalam kebijaksanaannya yang mendalam, Mangku Limo dengan penuh kerendahan hati menawarkan rekomendasi film yang membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang dunia perfilman. Jumpa kembali di rangkuman rekomendasi judul film yang akan datang. Jangan lupa subscribe ya sob! Wah, 好多嘢食啊！